Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina وشفيعنا والمصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. Jamaah kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang luas sehingga kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas hal-hal yang berkaitan terutama dengan momen atau peristiwa yang insya-Allah sebentar lagi kita akan hadapi. Namun sebelumnya mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam nikmat yang kita butuhkan sehingga kita masih bisa untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan tetap dalam kerangka masih menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perintah anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan semua petunjuk-petunjuk beliau, semua ajakan-ajakan beliau, kita bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Karena bagaimanapun contoh suri tauladan yang berasal dari beliaulah yang harus kita pedomani, yang harus kita jadikan contoh. Sebab kalau kita mengambil contoh yang lain selain yang bersumber dari beliau, dalam tanda kutip tentunya, yang disarikan, yang dijelaskan, yang disyarahkan oleh para ulama-ulama yang memiliki ilmunya, maka dengan itulah semuanya insya-Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu anjuran beliau yang insya-Allah akan dikerjakan oleh umat Islam terutama pada minggu-minggu ke depannya, insya-Allah 2 atau 3 minggu ke depannya, yaitu apa yang kita kenal dengan nama kurban, yang berkaitan atau yang dirangkaikan dalam rangkaian hari raya Idul Adha. Kurban sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama,
adalah menyembelih sesuatu yang niatnya dalam rangka taqarrub ilallahi azza wa jalla. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah kitabnya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwasanya yang dinamakan dengan udhiyah itu adalah wahiyya ma yudhbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala azza wa jalla fi zamanil ati. Yang dinamakan dengan udhiyah. Udhiyah dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya berkurban. Kalau bahasa Papua Baluk kita ngorban. Jadi berkurban ini dalam bahasa Arabnya adalah udhiyah. Ada yang mentasydidkan, ada yang tidak. Ada yang mengatakan udhiyah, ada yang mengatakan udhiyah tanpa tasydid. Boleh dua-duanya. Ada yang membarisbawahkan bahkan idhiyah. Ada juga yang mengatakan dhahiyah. Ada juga yang mengatakan adhat dan lain sebagainya, istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi yang jelas dalam makna yang kita pahami adalah berkurban atau ngorban. Maka dikatakan di sini jamaah sekalian, berkurban itu adalah sesuatu yang disembelih minan na'am. Yang disembelih itu adalah binatang ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya semua umat manusia, semua kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada posisi yang paling kita cari tentunya kecuali semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat di sini bukan arti seperti kata orang sekarang yang memberikan candaan, itu semakin kita mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka silahkan cepat mati. Bukan itu. Mendekat di sini artinya adalah dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat amal-amal ibadah, amal saleh, yang salah satunya adalah dengan menyembelih atas nama Allah subhanahu wa ta'ala yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari raya Idul Adha. Dan tentunya nanti waktunya kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang dinamakan kurban itu tentunya bukan hanya asal anjuran saja. Ada berbagai macam ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kurban. Makanya para ulama mereka kadang mengumpulkan fadilah-fadilah dan keutamaan berkurban itu sendiri. Yang mana salah satu keutamaan dari berkurban yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Apa maknanya jamaah sekalian? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tidak ada sebuah pekerjaan umat manusia atau anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha kecuali atau melainkan
ihraqid dami, mengalirkan darah. Kalau kita tidak paham hadis atau katakanlah pahamnya baru-baru, maka mengalirkan darah ini bisa disalahartikan. Bukan mengalirkan darah artinya menyembelih orang atau menyembelih siapa, tidak. Ihraq ad-dam di sini mengalirkan darah, tentunya kaitnya tadi, ikatannya adalah hewan ternak. Entah itu nanti unta, entah itu nanti sapi, atau mungkin kalau tidak ada sapi kerbau, atau mungkin nanti kambing atau kibas dan lain sebagainya yang sudah ditentukan di dalam syariat kita. Maka dikatakan di sini adalah amalan yang terbaik di hari raya Idul Adha. Tentunya selain salatnya, selain silaturahim dan lain sebagainya, yang paling baik dikatakan di sini adalah ihraq ad-dam, itu mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Lalu beliau berkata di sini, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlabiha. Sebab nanti pada hari kiamat hewan-hewan tersebut akan datang, artinya hewan kurban yang kita sembelih tersebut akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya. Kalau bahasa kita mungkin kukunya itu cupak-cupaknya, lengkap semuanya datang. Kenapa dia datang? Wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi qabla an yaqa'a minal ardi. Sesungguhnya darah yang menetes, yang jatuh dengan sebab dialirkan, dengan sebab disembelih, ketika kita menyembelih hewan kurban itu akan lebih dahulu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang dia sampai jatuh menetes ke tanah. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat orang yang menyembelih, hanya mungkin jaraknya antara leher hewan sembelihan tersebut dengan tanah mungkin sejengkal atau kurang dari sejengkal. Dia hanya digalikan lubang yang sangat dangkal, tempat menampung darahnya hanya kurang dari sejengkal. Tetapi ingat, ketika mulai orang menyembelih hewan kurban tersebut lalu jatuh darahnya ke tanah, sebelum dia sampai di tanah, darah tersebut sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin secara zahirnya di sini tidak bisa kita maknakan darah itu langsung sampai di sisi Allah. Maksudnya amalannya langsung sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tersebut menyentuh tanah tentunya yang paling dekat dengannya. Inilah keutamaan berkurban. Kalau solat kita mungkin atau mungkin amal-amalan yang lain, ya kita husnuzan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bayangkan kalau kurban belum saja sampai darah yang pertama menetes di tanah, maka pada saat itu sudah diterima, sudah sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka Rasul berpesan di akhir hadisnya, fatibu biha nafsah. Artinya ya perbaguslah jiwa kalian. Artinya ikhlaslah kalian di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang berkurban ini. Sebab memang jamaah sekalian, apalagi kita hidup di akhir zaman, orang serba buta dengan harta, cinta dengan harta, cinta dengan uang. Maka sangat jarang sekali orang yang mampu dengan ikhlas betul-betul meyakini, katakanlah fadilah keutamaan berkurban tersebut, sehingga dia berkurban dengan baik. Jarang. Kenapa kita mengatakan jarang? Ya kadang orang berkurban itu hanya untuk nama saja. Kadang orang berkurban mungkin hanya untuk disyuting sama wartawan. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau dia berkurban, semua media umpamanya didatangkan, semua katakanlah
semua alat-alat informasi, atau mungkin di shooting di Facebook dengan bangganya dia mengatakan, ya kalau itu sekedar alat untuk menyiarkan, untuk mensyiarkan, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau hatinya terganggu? Maka Rasulullah mengingatkan di hadis yang terakhir ini, fatibu biha nafsan, perbaiki hati. Ikhlaskan sudah. Kalau sudah kita sembelih dia atas nama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaskan, tuluskan hati kita, karena hanya dengan itulah kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya وذكر الرافعي وابن الرفعة حديث عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وهو في مسند الفردوس لابن منصور الديلمي لكن بلفظ استفرهوا بدل عظموا. Artinya hadis ini, sekalipun ada beberapa para ulama yang berbeda pendapat, tapi kita menyebutnya di sini, melihatnya katakanlah di kitab yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i, begitu juga Ibnu Rif'ah, bahwasanya ada hadis yang mengatakan azimu dhahayakum, perbesarlah sembelihan kalian. Artinya semakin besar semakin baik, semakin banyak semakin bagus, semakin mokoh semakin gemuk semakin baik. Maka dikatakan di sini azimu dhahayakum, perbesarlah atau pilihlah sembelihan-sembelihan hewan korban kalian yang besar-besar. Ya, makanya nanti ada syarat-syaratnya hewan yang harus disembelih. Bahkan mana yang lebih afdal dari sisi warna disebutkan oleh para ulama. Mana yang lebih afdal dari sisi ukurannya itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan jika ada penyakit pada hewan tersebut yang kira-kira penyakit itu sangat-sangat mengurangi dagingnya, kurus krempeng bahasa kita, sampai-sampai tidak ada, katakanlah dagingnya sangat sedikit, bahkan itu bisa dikategorikan tidak sah berkurban dengan hewan tersebut. Makanya Rasul mengatakan di sini azimu dhahayakum, perbesarlah sembelihan kalian. Kenapa? Fa innaha 'ala sirati matayakum. Karena sesungguhnya hewan yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha tersebut nanti akan menjadi tunggangan bagi orang-orang yang berkurban ketika ia masih hidup di dunia. Coba bayangkan ketika kita umpamanya pergi ke Anjani saja, ketika di saat orang lain memakai sepeda motor, lalu kita berjalan kaki, apakah kita bisa sampai? Insya Allah kita akan sampai. Tetapi di zaman-zaman sekarang ini, kalau kita tidak memakai motor umpamanya, tentunya akan kita lambat sampai ke Anjani. Atau mungkin ada perasaan apa ketika kita hanya berjalan kaki saja. Tetapi ketika kita umpamanya memakai kendaraan yang baik, memakai kendaraan yang bagus, insya Allah itu akan membuat kita lebih tenang. Ini hanya di dunia saja, sebagai contoh saja di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Ketika orang-orang di sirat umpamanya, yang pada saat itu berbagai macam keadaannya, ada yang merangkak, ada yang sambil tidur-tiduran kayak orang tiarap seperti tentara untuk melewati sirat. Ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih sambil jatuh. Ada yang berjalan, ada yang berlari, bahkan ada yang seperti kisam. Semuanya itu gambaran nanti orang ketika melewati yang namanya titian sirat. Bayangkan pada saat itu kita mengendarai sesuatu yang katakanlah hebat, sesuatu yang bagus, yaitu kendaraan kita pada saat itu adalah hewan-hewan yang kita kurbankan ketika kita hidup di dunia. Kita mengendarai kambing kita mengendarai sapi kita mengendarai unta kita, yang tentunya pada saat itu akan berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaan pada hari kiamat.
maka tentunya semakin bagus tunggangan kita saat itu, insya Allah kita akan semakin senang, semakin tenang, dan semakin berharap akan cepat masuk ke dalam syurga. Namun sebaliknya, semakin jelek, bahkan tidak ada tunggangan kita pada saat itu, maka tentunya kita akan berharap-harap cemas apakah kita bisa sampai ke dalam syurga. Maka jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan kita, kalau kita berkurban, azimu, pilihlah yang baik-baik, pilihlah yang bagus-bagus, supaya itu nanti akan kita banggakan, nanti bisa membuat kita tenang ketika kita mendungganginya melewati titian sirat al-mustaqim. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam sebuah hadis yang lain yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan berkurban yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah seorang sahabat beliau, Zaid ibnu Arqam radhiyallahu taala anhu, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan mereka? Ma hadhil adahi, wahai Rasulullah, sembelihan apa ini? Artinya mungkin ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau menyembelih hewan kurban, mereka bertanya, wahai Rasulullah, sembelihan apa ini wahai Rasulullah? Qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Sembelihan ini, hewan yang akan disembelih ini adalah sunnat, jejak, peninggalan atau anjuran dari bapak kalian Ibrahim alaihi salam. Artinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu ma lana fiha min al-ajri. Lalu mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau kami kerjakan umpamanya jejak Nabi Ibrahim ini dengan menyembelih hewan kurban, apa yang kami dapatkan pahala wahai Rasulullah? Karena mereka tentunya setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, mereka juga ingin tahu balasannya. Dan rata-rata kita ingin tahu ganjarannya, supaya ini menjadi penyemangat, motivasi bagi kita untuk menjalankan ibadah. Makanya nanti Rasulullah menyebutkan pahala orang yang berhaji, pahala orang yang berpuasa, apa yang didapatkan oleh orang yang zakat, orang yang sedekah, apa yang akan didapatkan oleh orang yang berbakti kepada orang tua, apa yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan amal-amalan di dalam ajaran agama kita. Rata-rata ada dia, ada. Makanya para sahabat juga bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami mengerjakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam ini, atau dalam tanda kutip berkurban ini, apa yang akan kami dapatkan? Qalu wa ma lana fiha min al-ajri? Qala bi kulli qatratin hasanah. Beliau mengatakan, setiap tetesan darah hewan kurban yang kalian kurbankan tersebut adalah kebaikan. Artinya pahala yang akan dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya tetesan, bahkan banjir darah yang akan terjadi ketika kita memotong hewan kurban. Maka semakin besar hewan kurban yang kita potong, semakin banyak hewan kurban yang kita potong, maka pada saat itu tentunya darah akan semakin banyak mengalir, tetesan-tetesan darah tersebut. Dan itulah yang dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kebaikan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang lain dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari kurban ini? Beliau mengatakan, setiap rambut yang ada pada hewan tersebut itu adalah kebaikan, itu adalah pahala. Siapa yang bisa menghitung, katakanlah pahala, menghitung rambut dari sapi, atau bulu dari domba, bulu dari kambing, bulu kita saja yang hanya beberapa ini tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Maka begitulah murahnya Allah subhanahu wa ta'ala, pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat, kasih sayang, kebaikan, pahala sebagai ganjaran dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan di sini tentang bagaimana hukum orang berkurban. Karena mungkin masih banyak, atau mungkin nanti ada beberapa sumber, ada beberapa ustadz yang sering ditonton, yang mungkin karena mazhabnya beda atau golongannya beda, maka banyak masyarakat yang bingung.
Sehingga yang jelas dalam mazhab kita bagaimana sebenarnya hukumnya orang yang berkorban. Maka beliau mengatakan hiya sunnatun muakkadatun. Yang dinamakan kurban tersebut hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikukuhkan. Dulu kita pernah mengatakan bahwasanya yang namanya sunnah muakkad itu adalah ma wazaba biha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang terus dikerjakan oleh Rasul, sekalipun tidak wajib umpamanya, tapi pekerjaan yang terus dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu hukumnya atau sunnah tersebut dikatakan, atau pekerjaan tersebut dikatakan sunnah muakkadah. Jadi kesimpulannya di dalam mazhab kita yang namanya berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sekalipun di dalam mazhab yang lain, hukumnya seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan hukumnya adalah wajib. Artinya kalau ada orang yang mampu seperti zakat, sudah wajib hukumnya mereka berkurban. Tapi tiga mazhab yang lain mereka mengatakan sunnah muakkadah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan sunnah muakkadah. Ini yang rajih. Lalu Imam Malik mengatakan ada istilahnya sunnah wajibah, dan Imam Hanafi mengatakan Imam mazhab Hanafi mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebagai pedoman kita untuk melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha. Lalu beliau mengatakan di sini la tajibu illa bin nadri. Tidak wajib hukumnya kurban tersebut kecuali dengan nazar. Artinya kalau dia nazar, dia niatkan umpamanya sebagai nazarnya, maka hukumnya adalah wajib dia berkorban. Bagaimana bentuknya? Oh, katanya tahun depan saya akan berkorban, saya bernazar untuk berkorban. Atau dia mengatakan, oh sapi saya ini tahun depan katakanlah sebagai hewan kurban. Atau perkataan-perkataan yang mengatakan bahwasanya dia itu berjanji untuk berkurban tahun depan atau tahun kapan, maka pada saat waktu yang ditentukan tersebut dia hukumnya wajib berkurban. Kalau selain itu, maka hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Maka jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di sini dikatakan wala yajzi'u illa al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wa afdaluha badanatun summa baqaratun summa dha'inatun summa 'anazun thumma syirkun min badanah. Lalu beliau menyebutkan di sini bahwasanya tidak sah kurban itu kecuali tentunya dari binatang-binatang ternak. Mana yang dinamakan binatang ternak di sini? Al-ibil, unta. Lalu baqar, sapi. Lalu setelah itu wal ghanam. Apa itu ghanam? Kambing. Wa afdaluha badanatun. Tapi yang paling afdal untuk dikurbankan, umpamanya beli unta mampu, beli sapi mampu, beli kibas mampu, beli kambing biasa mampu. Di antara yang empat ini mana yang afdal? Kita kembali kepada hadis Rasul yang tadi, tentunya para ulama, azimu duhayakum. Mana yang paling besar? Itu yang paling afdal. Mana yang paling mahal? Itu yang paling afdal. Mana yang paling gagah? Itu yang paling afdal. Makanya beliau mengatakan di sini al-ibilu. Yang paling utama tentunya adalah unta. Setelah unta, lalu dalam urutan yang kedua adalah sapi. Urutan yang ketiga adalah kibas. Lalu urutan yang keempat adalah anas, yaitu kambing biasa. Nah, kambing-kambing biasa yang ada yang mengatakannya kambing kacang atau kambing Jawa atau kambing apa namanya, yang biasa. Kalau kibas yang besar, yang bulunya besar itu. Nah, makanya mari pada kesempatan ini kita bisa mengilmukan ini. Ya, kalau kita memiliki uang untuk membeli unta, ya datang umpamanya ke Mekah, datang ke Saudi, datang ke tanah Arab, ya silakan kurban di sana. Tetapi kalau tidak ada, yang ghalibnya di negara kita adalah sapi, maka itulah yang paling
afdal, yaitu sapi. Setelah itu kita boleh memilih yang berikutnya yaitu kibas, dan berikutnya adalah kambing biasa. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya mana yang lebih afdal sekarang? Kalau kita katakanlah menyembelih dari hewan-hewan ternak tersebut, maka dikatakan di sini, dikatakan dalam kitab-kitab fikih, 7 ekor kambing itu lebih afdal kita sembelih daripada 1 ekor onta, apalagi 1 ekor kerbau. Artinya begini, kalau kita mampu membeli 7 ekor kambing, kita mampu membeli 1 ekor onta, lalu 1 ekor sapi, maka mana yang lebih afdal yang kita akan korbankan? Yang lebih afdal adalah 7 ekor kambing ketimbang 1 ekor unta. Alasannya apa? Karena lebih banyak yang disembelih, lebih banyak darah yang dialirkan. Lalu yang lebih afdal yang kedua tentunya adalah bersyirikat atau bergabung dalam 1 ekor unta yang batasnya adalah 7 orang. Boleh 7 orang untuk 1 ekor unta. Begitu juga 7 orang boleh untuk 1 ekor sapi. Tapi kalau yang lebih afdal ketimbang bergabung adalah kita menyembelih 1 ekor kambing. Ini banyak menjadi pertanyaan terutama di masyarakat, mana sih yang lebih baik, yang lebih afdal? Apakah saya ngikut gabung di kelompok katakanlah korban sapi 7 orang, ataukah saya nyembelih kambing sendiri? Maka jawabannya yang paling afdal adalah menyembelih 1 kambing. Itu yang lebih afdal. Lalu berikutnya adalah menyembelih kurban kita bergabung dengan 7 orang dalam sembelihan sapi ataupun unta tersebut. Nah, jadi secara ringkasnya jamaah sekalian, yang paling afdal yang pertama adalah kita menyembelih, tentunya semakin banyaknya unta itu yang paling afdal. Lalu semakin banyak sapi itu yang lebih afdal. Terus seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua yang lebih afdal itu adalah kalau kita bandingkan 1 ekor unta, 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing, yang lebih afdal adalah kita menyembelih 7 ekor kambing. Kalau kita bandingkan umpamanya bersyirikat, berkumpul dalam kelompok 7 dengan menyembelih 1 ekor kambing, 1 ekor domba, maka yang paling afdal adalah kita menyembelih 1 ekor domba atau 1 ekor kambing ketimbang kita bersyirikat. Tapi kalau umpamanya tidak ada, umpamanya yang kambingnya katakanlah mahal sekarang, harganya katakanlah 3 juta ke atas yang bisa dikorbankan, umpamanya 3 juta ke atas, sedangkan kita hanya memiliki uang 2 juta, yang 2 juta itu bisa untuk masuk ke kelompok yang 7, maka silahkan kita bergabung untuk berkorban dengan 7 orang teman-teman kita. Sekali lagi, ini hanya masalah tingkatan keafdalan saja. Adapun ketika dia melakukan hal tersebut, dia sudah tetap dinamakan dengan berkorban. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya dari sisi warna. Dari sisi warna, mana kira-kira hewan yang lebih baik? Ini bagi orang yang berkorban, pergi ke pasar umpamanya, silakan dipilih warnanya sesuai dengan yang diajarkan di dalam ajaran syariat kita yang dikumpulkan oleh para ulama tentunya, dan ini tentunya berdasarkan dalil-dalil. Wa afdaluha, warna yang paling baik, warna yang paling bagus, atau warna yang prioritas yang harus kita cari yang pertama itu adalah al-bayda, yaitu yang berwarna putih mulus. Kambing umpamanya yang putih mulus, dari ekor sampai kepalanya semuanya putih, maka itulah yang paling afdal. Itulah hewan kurban sembelihan yang paling utama kita kurbankan. Lalu yang kedua, urutan yang kedua di sini adalah summas safra, asfar, yaitu yang berwarna kuning. Ya, seperti sapi umpamanya yang warna kuning, kuningnya mulus umpamanya, atau semakin mengkilat kuningnya, itu semakin baik. Ini warna yang kedua yang harus kita cari. Lalu yang ketiga yaitu al-ghabra,
Apa itu maksudnya gobra? Dia itu tidak putih, tapi dia itu agak keputih-putihan. Warna apa ya kira-kira? Dia itu tidak putihnya terang, tidak putihnya mulus, tetapi dia itu rata, dia agak keputih-putihan. Mungkin kelabu atau apakah namanya itu, yang penting agak ada nuansa keputih-putihan. Itu namanya gobra. Itu warna yang ketiga yang utama kita cari. Kalau tidak ada yang putih, cari yang kuning. Tidak ada yang kuning, cari yang gobra yang tadi itu, yang ada nuansa keputih-putihannya namun dia mulus semua. Selanjutnya berikutnya yang ke berapa urutan yang keempat warna yang harus dicari adalah al-balqa. Balqa itu adalah campuran antara putih dan hitam. Ya mungkin ada kambing katakanlah bagian depannya hitam lalu bagian belakangnya putih, itu urutan yang nomor 4. Tidak ada yang putih, tidak ada yang kuning, tidak ada yang kelabu-kelabu atau agak keputih-putihan, maka cari yang ada putihnya lalu yang ada hitamnya. Bebas, bagian mana saja yang putih dan hitam. Entah itu kepalanya mungkin yang putih, badannya yang hitam, atau mungkin yang sebagiannya putih, sebagian hitam, atau kakinya, terserah. Yang penting ada putihnya dan ada hitamnya. Itu yang namanya balqa. Summa sauda. Lalu berikutnya adalah as-sauda. Sauda di sini dia hitam. Kambing yang hitam semua. Dari ujung rambut kepala sampai ujung rambut di ekornya. Semua hitam legam. Nah ini urutannya yang nomor 5. Asal jangan hitam giginya saja. Itu giginya tetap, itu dagingnya tetap dia itu merah. Atau katakanlah lidahnya tetap tentunya merah. Yang dimasukkan di sini adalah rambutnya atau bulunya. Semuanya hitam. Ini adalah urutan yang ke-5. Lalu urutan yang terakhir adalah al-hamra, yang merah. Nah, sekalipun nanti dikatakan Imam Mawardi dikatakan dalam kitabnya bahwasanya hamra ini sebenarnya urutannya yang ketiga. Ya, urutannya yang ketiga yaitu mengganti posisi yang gobra. Artinya putih, selanjutnya setelahnya kuning, lalu setelah yang kuning merah menurut beliau. Tetapi kalau Ibnu Hajar di sini mengatakan yang pertama adalah cari yang putih. Tidak ada yang putih, cari yang yang kuning. Tidak ada yang kuning, cari yang ada agak keputih-putihan. Entah itu warna apa namanya, kelabu atau apa namanya. Selanjutnya kalau tidak ada yang seperti itu umpamanya, cari yang campuran. Ada putihnya, ada warna yang lainnya. Ada yang hitamnya. Kalau tidak ada yang itu, cari yang nomor 5. Yang mana yang nomor 5? Yang warna hitam pekat. Semuanya. Lalu setelah itu, cari yang nomor terakhir. Yaitu yang warna merah. Saya tidak tahu apakah ada yang warna merah atau bagaimana maksudnya merah di sini. Artinya merah di hewan lah. Maka bagi kita yang akan berkurban terutama pada minggu-minggu yang akan datang, kalau pergi ke pasar, mari kita perhatikan yang ini, sekalipun ini hanya sekedar anjuran sunnah saja, tetapi tidak ada salahnya kita menggapai keafdaliyahan, ya keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Lalu apa alasannya dikatakan di sini warna ini ada, urutan warna ini ada? Kata para ulama ada 3 alasan minimalnya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya urutan warna ini menunjukkan urutan tibil laham, yaitu enaknya daging, empuknya daging. Artinya secara menurut mereka, wallahu alam juga, ya mungkin ini memerlukan riset mungkin dari ahlinya, dari para peternak, insinyur peternakan. Mereka mengatakan bahwasanya yang berwarna putih atau hewan yang bulunya berwarna putih, dia itu dagingnya lebih enak, lebih empuk daripada yang berwarna kuning. Atau yang berwarna merah, yang berwarna kelabu, atau yang berwarna di bawahnya. Begitu seterusnya urutannya. Artinya semakin dia berada di tingkat yang pertama, yang urutannya tadi itu putih, kuning, atau katakanlah agak keputih-putihan, campuran putih dan hitam, lalu apa selanjutnya? Yang merah atau yang hitam lalu merah, itu menunjukkan katanya urutan enaknya daging daripada hewan kurban tersebut. Ini pendapat yang pertama. Lalu ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini hanya masalah lit tajammul.
Ini hanya masalah pandangan saja, masalah tampilan. Sebab biasanya kalau hewan yang polos putih itu sangat indah dipandang. Bahkan mohon maaf, ada yang mengidentikannya sebenarnya ini salah. Sebenarnya identik dengan sesuatu yang berbau malaikat umpamanya. Kalau hewannya terus putih polos. Kalau katakanlah sesuatu yang identik dengan hitam itu identik dengan apa? Identik dengan gelap, dengan setan umpamanya. Sekalipun mungkin ini juga salah, karena nanti marah orang-orang Afrika nanti. Ya, kadang orang Afrika dibilang itu mereka marah karena kulit mereka adalah hitam. Karena ada yang mengatakan hitam itu identik dengan setan, identik dengan kegelapan, identik dengan sesuatu yang menyesatkan. Salah kata mereka. Coba lihat Ka'bah. Ka'bah itu bagaimana warnanya? Hitam kata mereka. Padahal dia adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Masjid, katakanlah tempat sujud yang paling mulia di muka bumi ini adalah Ka'bah. Warnanya adalah hitam kata mereka berdalil. Ala kulli hal bukan masalah warna, tetapi biasanya kalau ada orang yang memakai katakanlah sesuatu yang putih, itu menunjukkan kegagahan, kesucian. Makanya dalam Islam Rasulullah mengajarkan kepada kita pakaian yang paling afdal dipakai adalah pakaian yang berwarna putih. Nah, coba kalian lihat, kita lihat semua, terutama orang-orang Arab, kebiasaan mereka kalau mereka menyambut tamu-tamu besar di sana, mereka akan memakai jubah yang putih, yang bersih. Nah, begitu juga di sini. Hewan yang berwarna putih atau bulunya warna putih itu diidentikan dengan hewan yang terbaik. Lalu berikutnya tentunya hewan yang berwarna kuning polos. Lalu berikutnya hewan yang terus dengan urutan yang tadi. Itu hanya litajammul kata para ulama. Itu hanya sebagai penampilannya saja, urutan penampilan. Karena ini yang lebih gagah kelihatannya, maka inilah yang lebih afdal untuk disembelih sebagai hewan kurban. Dan pendapat yang terakhir kata para ulama, kenapa kita harus memilih warna-warna yang tadi dari yang pertama yang lebih afdal sampai yang kelima yang tadi adalah dengan sebab itu hanya litta'abbud, untuk ibadah saja. Artinya apa? Ketika para ulama memilihkan kita warna-warna tersebut, ya tentunya yang bersumber, yang berdasar dengan dalil-dalil yang diistimbatkan, dalil-dalil sekalipun tidak secara nyata disuruh seperti itu, tetapi katanya litta'abbud, hanya untuk beribadah saja. Ada yang tidak usah ditanya, seperti rakaat salat lah. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa ini 3 rakaat? Kenapa tidak 10 rakaat? Kenapa tidak ini? Udah litta'abbud. Kenapa puasa di bulan suci Ramadan umpamanya? Di samping karena perintah Allah Subhanahu wa taala di sana, litta'abbud, udah beribadah saja. Adapun hikmahnya nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelipkannya. Karena segala sesuatu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki hikmah. Makanya silahkan bagi yang ingin ke pasar, mungkin besok, lusa, yang mulai sekarang mencari kambing terutama sekali, maka silahkan pilih warna-warna urutan yang afdal yang tadi itu. Tapi jangan dipaksakan. Uangnya katakanlah minim umpamanya, dipaksakan cari yang bagus, dipaksa penjualnya untuk menjualnya dengan harga demikian. Tidak, ya silakan sesuai dengan uangnya. Kalau mencukupi uangnya umpamanya dan ada pilihan di antara yang 5 ini, maka cari yang paling afdal, cari yang warna putih, itu yang paling utama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan berikutnya nanti kita akan sambung. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi ada manfaatnya, ada barokahnya. Nanti kita akan membahas tentang waktunya dan tentunya bagaimana syarat-syaratnya. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.